firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami tahu Engkau hadir di sini. Ketika Engkau hadir, satu yang kami rindukan Bapa, kami ingin mendengar suara hati Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, kuasai hamba-Mu ini, dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang paling terbahagia. Silakan Pak. Yang paling terbahagia di seluruh jagat raya. Oh, ini kalimat yang benar. Karena apa? Karena kitalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi duta-duta besar Allah di bumi. Kita ini duta besar. Pendidikan duta besar itu harus dimulai dari rumah. Berdiri di sini bicara tentang keluarga, sebenarnya saya takut. Karena saya yang paling muda rasanya. Iya dong, saya harus berhadapan dengan Pak Alex, bagaimana saya ngomong soal keluarga. Tapi saya akan tetap sampaikan. Nah, kita ini duta besar yang dikirim atau ditunjuk oleh Allah untuk membentuk keluarga yang indah, supaya generasi kita dan terus di bawahnya itu menjadi duta-duta besar yang memang pantas bersikap sebagai duta besar. Terlalu banyak keluarga Kristen yang secara teori mereka amin-amin, tapi di rumah aman-aman semua. Nggak dipraktekin gitu. Nah, hari ini kita mau belajar dengan cara yang sangat belatan, yang sangat jujur tentang kesalahan-kesalahan Bapak bangsa. Kesalahan-kesalahan Bapak bangsa. Alkitab itu ngeri. Alkitab itu adalah buku yang disebut dengan brutally honest book. Brutally honest book. Buku yang jujurnya nggak ada matinya. Dia mencatat segala sesuatu bahkan yang paling negatif, paling memalukan. Ditulis di situ. Kenapa? Karena kalau kita mau jadi duta besar, kita harus belajar dari kesalahan. Kalau kita nggak belajar dari kesalahan, bagaimana kita jadi orang-orang yang hebat, yang terbahagia, paling terbahagia di seluruh jagat raya? You gotta learn dari kesalahan. Nah, kita mau lihat pelajaran dari Bapak bangsa. Kita buka dulu halaman berikutnya nih. Kita mau bicara tentang beberapa keluarga yang dianggap sebagai bapak bangsa. Kita tahu di atas ada Abraham. Abraham punya anak, dia kawin dengan Sarah dan Hagar, kemudian dia punya anak Ishak dan Ismail. Kita mau belajar dari Ishak, nanti kita mau belajar dari Yakub. Dan kita mau bawa pulang ke rumah. Makna-makna apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan mereka. Kita mulai pelajaran dari, kayak lagi kuliah kita ini. Pelajaran dari keluarga Ishak. Anak dari Abraham ini, kita tahu dia punya istri dua, Lea dan Rahel. Permasalahan dalam keluarga ini adalah karena ada dua hal. Satu, materialisme. Gila ya, di zaman kuno begitu, orang udah matre. Bukan sekarang loh, zaman itu udah matre. Dan kedua, ini yang sampai hari ini juga masih terus dialami dalam banyak keluarga. Ada anak favorit. Dua hal, materialisme dan anak favorit. Kita tahu persis bahwa kemudian Ishak ini, siapa yang jadi favoritnya dia? Siapa yang jadi favoritnya Ishak? Esau kan? Dia sayang banget sama Esau. Karena Esau tuh keren, mungkin badannya gede ya kan, berburunya jago, ngebanggain lah ya kan, pinter cari duit orang ini ya kan. Yang satunya lagi, ya kan, anak mami dia. Mungkin dia jago nisik segala macam. We don't know, you know. Tapi kan begitu nih sampai bapaknya nih lebih sayang sama Esau.
Nah, sehingga pada saat bapaknya ini udah tua, bapaknya pikir, oke, aku akan kasih berkatku kepada anakku Esau. Dia ngomong, ibunya ada di situ dong, laginya sapu-sapu kali ya kan. Sapunya nggak selesai-selesai, situ aja maju mundur situ ya. Dia nguping, dia dengerin. Dan dia bilang, dia panggil anak. Sementara sih istrinya ini sayang banget sama Yakub. Yakub tukang tipu, namanya aja tukang tipu. Yakub tuh artinya tukang tipu, arti katanya. Nah dia dengerin, dia kasih tahu, Kup, mami mau cerita sama kamu, Kup. Iya dong. Kenapa, Mam? Gini, bapakmu itu nyiapin berkat untuk kakakmu Esau. Kamu bikin begini, kamu bikin begitu, dan lain-lain. Tapi Ma, kalau aku bikin begitu nanti kutuk ada padaku. Biarin kutuk itu menjadi ada padaku, katanya ibu itu. Udah dibocorin, kita tahu ceritanya. Ketipu dong bapaknya. Kita tahu cerita itu kan. Tapi sekarang saya mau jelasin. Bahwa jauh hari sebelum peristiwa ini. Sebetulnya Allah udah pernah ketemu dengan Yakub. Dan Allah pernah berkata, aku menyediakan berkat bagimu, Yakub. Berkat Abraham. Melalui keturunanmu nantinya akan turun bangsa yang besar, dan melalui bangsa yang besar ini akan lahir satu orang juru selamat. Itu berkat Yakub. Berkat Abraham. Di otaknya si Yakub dan ibunya yang dipikirin adalah berkat anak sulung. You know what? Berkat anak sulung adalah mengenai 2/3 bagian harta bapaknya. Anak yang kecil itu 1/3, yang gedenya 2/3. Jadi yang ada di kepala mereka soal cuan. Mereka lupa bahwa disediain Yakub kepada Yakub berkat yang jauh lebih hebat daripada itu. Dia bilang, oke. Iman memang penting, tapi duit lebih penting. Kan jadi begitu kan prosesnya kan? Dia kejar ini dengan segala macam tipu. And you know what? Apakah Yakub dan ibunya menikmati itu? Harta 2/3 itu? Enggak. Jadi apakah Tuhan ketipu? Tuhan enggak ketipu. Karena ternyata Yakub harus lari ke tempat tulangnya. Tulang itu namanya Om. Ke tempat omnya, Laban. Terus ibunya ini enggak pernah ketemu sama anak kesayangannya sampai akhirnya ibu ini mati. Kutuk itu memang diterima oleh ibu. Mereka nggak pernah terima. You see, ketika ada idolatry, favoritism, akan selalu ada adultery. Ketika ada keterikatan dengan materialisme ini menjadi idolatry, menjadi sesembahan. Untuk dapetin materialisme, orang akan bikin apapun juga. Orang paling dipercaya, disayang, dikasih apartemen, dirawat sebagai anak, bukan siapa-siapa. Tapi ditemuin emas batangan. Iya dong, fenomenal. Kenapa? When there is idolatry, there is always adultery. Ketika hati kita tertambat pada harta, yang akan terjadi adalah mengenai adultery. Menjadi perzinahan rohani. Karena kita bisa ngomong, puji Tuhan, tapi sebetulnya yang kita puji adalah ketika Tuhan memberkati kita di bank. Dan itu sikap orang tua yang mengutamakan uang, itu bohong kalau kita bisa kemudian bilang ke anak kita, you harus takut sama Tuhan. Bapaknya anaknya bilang ini, ya kali. Ya kan? When there is idolatry, there is adultery. Nah, harta sejak zaman kuno menjadi persoalan yang berat. Balik dari tempatnya Laban kembali ke negeri aslinya, Yakub memang dapat banyak harta di sana. Tapi apakah dia nikmati? No, karena dia serahin kepada Esau. Materialisme nggak bikin apa-apa. Hanya akan bikin kebinasaan. Bukannya nggak penting. Tapi bukan itu tujuan hidup. Bapak Ibu yang ada di sini adalah senior-senior saya. Saya tahu persis
bahwa sebetulnya juga udah ngerti. Yang nggak ngerti itu orang-orang Kristen di pedalaman Singapura. Katakan amin, ya kan? Ada pedalaman di Singapura? Kita bikin ada. Supaya dia kita salahin, kita bener ya dong. Nggak ada lah di sini yang matre. Kalau ada juga nggak ada yang mau ngaku. Nah, yang persoalan kedua adalah of course mengenai anak favorit. Anak favorit. Anak favorit ini ngerusak. Nantinya Yakub akan tumbuh dengan pelajaran bahwa ketika dia punya anak-anaknya Yakub ya, akan bertumbuh ketika dia nanti punya anak dan anak-anak di bawahnya akan selalu ada favoritism. Dan nanti terbukti di zaman itu Yakub akan punya anak dengan Lea. Kasian banget. Karena Yakub nggak punya pelajaran, nggak punya contoh yang baik mengenai parenting. Akhirnya Yakub lebih sayang sama anaknya yang namanya adalah Yusuf. Padahal dari istrinya Lea, dia punya banyak anak yang keren-keren. Ruben. Ruben ini bakalan jadi suku bangsa yang keren banget. Asal dari Salomo. Ini juga asal dari Paulus, Ruben. Ada Simeon, ada Lewi. Lewi ini akan jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. But he did not care. Ada Yehuda di situ yang akan melahirkan garis keturunan Yesus. He didn't care. Dia sayang sama Yusuf, so what? Dia cinta banget sama Yusuf. Kecintaannya sama Yusuf itu bikin anak-anaknya yang lain tersakiti. Segitu tersakitinya sampai akhirnya semua bersaudara ini sepakat bunuh Yusuf. Favoritism nyakitin luar biasa. Dulu waktu saya kecil, saya juga ngerasain yang seperti ini. Sebelum keluarga kami masuk ke dalam pertobatan. Bapak saya Itali, ibu saya Jepang, ya kan. Makanya nama saya Simorangkir, ya kan. Udah jelas banget dong dari mana asalnya saya, ya kan. Nah, sebagai suku bangsa yang keren itu, orang-orang Itali itu. Caprio saudara sama saya begini. Nah, sebagai suku bangsa yang dari Medan ini, mereka jauh lebih bangga sama anak laki-laki, harusnya. Tapi di keluarga kami, anak laki-laki itu adalah, atau seenggaknya saya sebagai anak yang paling besar, itu kayak ulekan sambal. Bapak gak pernah banggain saya. Bapak gak pernah bilang anything good about me. Bapak selalu cepat banget bilang kesalahan, kejelekan, keburukan. Gak asiknya saya dibandingin tetangga sebelah. Gak asiknya saya dibandingin keponakan-keponakan yang lain. Lu itu bukan siapa-siapa. Digituin. That's one time happened to me. Sementara adik saya perempuan, itu jadi kesayangan bapak yang luar biasa. Kamu mau apa sayang? Itu bikin saya berontak seberontak-berontaknya. Saya nakal senakal-nakalnya, gila segila-gilanya. Karena saya marah. Puji Tuhan, Tuhan rubah semua itu. Dan hari ini, ketika saya punya keluarga, itu yang pertama-tama saya rubah. Saya biasain dari anak-anak kecil, saya keras, saya tegas. Kalau saya marah, anak-anak kencing. Gak perlu pakai marah. Bahasa anak-anak. Tapi momen itu saya bentuk supaya anak tunduk total pada saya. Sambil sekalipun mereka tunduk total kepada saya rangkul. Saya kasih pujian. Kalau saya janji, saya make sure saya tepatin. Saya gak mau yang dulu gak enak yang saya rasain di rumah, dirasain lagi sama mereka. Saya bikin order yang jelas. Abang ya abang, adiknya tunduk pada abang, adiknya lagi tunduk pada abang. Abang sebagai pimpinan harus nyayangin semuanya, jagain semuanya, lindungin semuanya. Gak bisa itu terjadi waktu kita udah mau mati.
baru kita ngomong begitu. Aku kasih kamu warisan sayang, supaya kamu jagain adik-adikmu. Lah dari kecil kita nggak pernah kasih contoh. Favoritism mematikan. Yusuf memang keren. Yusuf luar biasa kerennya. Dikejar-kejar istri Potifar, dia nggak mau. Masuk penjara, dia nolong orang, dilupain, dilepeh dia. Yusuf keren. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus nggak lahir dari keturunan Yusuf? Kenapa Yesus justru lahir dari keturunan Yehuda? Yehuda ancur-ancuran. Sebagai bapak dia rusak. Istrinya mati, dia bandelnya luar biasa. Dia mulai main perempuan pula orang ini. Bapak bangsa. Suatu hari sebelum istrinya mati, Yehuda dikaruniai oleh Tuhan dengan 3 orang anak, Onan dan Shela. Mereka, atau dulu, kawin dengan Tamar, pojok kiri bawah. Kawin dengan Tamar. Tapi itu jahat. Kenapa jahat? Dia gak ngeliat contoh lah dari bapaknya. Kepada Tamar dia sembarangan. Dicabut nyawanya sama Tuhan. Lihat, waktu anak gak ngeliat contoh bagaimana membina keluarga, maka dia gak tahu bagaimana cara membina keluarga yang sehat. Dicabut nyawanya. Dalam tradisi saat itu, kalau kakak meninggal, adiknya harus langsung mengawini istri yang janda. Onan gak mau. Cabut lagi nyawanya. Tinggal Shela. Yehuda. Culas dia. Kalau aku kawinin lagi Shela sama Tamar, jangan-jangan nanti mati pula anakku ini. Bah. Gak dikawinin kepada Tamar. Tamar dipulangin ke rumah orang tuanya. Itu jahat banget. Dalam cerita itu ada kejahatan yang luar biasa. Kenapa? Karena secara tradisi dan secara hukum pada saat itu, Tamar itu adalah istri Shela. Langsung otomatis. Ketika dia dipulangin ke rumah orang tuanya, dia gak bisa kawin sama siapa-siapa lagi. Dia gak punya hak mewaris. Jadi lontang-lantung perempuan ini. Kok bisa tega? Jahat. Ya udah jahat banget. Udah gitu dia main perempuan. Waktu dia tahu, si Shela Tamar tahu bahwa ya udah sering main perempuan, dia menyamar sebagai pelacur. Ingat ya, kata kuncinya, menyamar. Banyak orang hari ini yang bingung, kenapa ya Yesus bisa lahir dari pelacur? No, dia menyamar sebagai pelacur. Supaya dia bisa dapat anak dari bapaknya. Dan memang itu adalah hukum zaman itu. Yehuda gak perlu kasih Shela kepada Tamar. Dia bisa mengawini Tamar. Itu hukum zaman itu. Tapi dia gak bikin, dia gak mau tanggung jawab. Jahat banget. Kawinilah Tamar. Terjadilah hubungan. Tamar hamil. Tapi ketika ketahuan hamil, di situ ada nilai yang hebat dari Yehuda. Waktu ketahuan salah, Yehuda bilang, bukan perempuan itu yang salah, tapi aku yang bersalah. Mengakui kesalahan itu laki banget. Kenapa hari ini banyak orang Kristen yang katanya ditebus dengan darah Yesus yang mahal, orang-orang yang pintar banget bilang haleluya, tapi begitu ada kesalahan, bukan salah gua, itu salah orang lain. Anak buah, terus saja anak buah. Itu bukan Kristen. Itu curang. Itu Yehuda, aduh salah. Ketika kita bersalah, ikuti seperti Daud bersalah. Daud salah kawinin Batsheba. Ketika terus kemudian Allah bilang, kamu salah. Apa yang Daud bilang? Dia nangis. Nggak laki banget. Dia nangis, dia bilang, aku bersalah. Anaknya sakit karena itu. Anaknya dia dengan Batsheba kan sakit keras. Dia berdoa untuk keselamatan anaknya. Tapi waktu anaknya nggak selamat juga sebagai tabur dan tuai, prinsip tabur dan tuai. Daud langsung bilang, oke Tuhan, udah. Dia lega, kenapa? Karena dia tahu bahwa tanggung jawab itu sampai hari ini tetap Tuhan juga minta supaya kita tanggung. Dulu kesalahan kita nyebabin kita menjadi sesuatu hari ini. Dulu saya sering banget main tenis dari pagi sampai sore, sampai malam, terus sampai summer, the whole summer saya akan main sampai pagi, dari pagi sampai malam. Dengkul saya sekarang, ya ruwet lah.
ini berdiri aja saya udah aduh sakit rasanya. Karena dulu pemanasannya kurang, post latihan juga nggak ada pendinginan. Apa sih kira-kira saya bisa berdoa? Berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, penyakit dihancurkan. Semuanya dibalikin lagi. Dengkul yang baru, maksud lo. Kan gak bisa. Apa yang dulu kita tabur akan kita tuai. Orang yang bersikap benar, dalam keluarga yang benar, akan nunjukin cara hidup yang benar. Ketika itu terjadi, kita gak lempar kesalahannya ke Tuhan. Kita bilang, aku yang salah. Dulu aku gak jaga makananku, sekarang aku jantungan. Aku yang salah. Dulu aku nggak bikin yang benar, sekarang jadi begini. Tapi di dalam Tuhan, aku mau rubah semua ini. Aku mau rubah keluargaku. Mungkin aku nggak mulai dengan benar. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Pasti ada waktu untuk membenarkan. Nggak tiba-tiba kita berdoa, Tuhan rubah keluargaku, Tuhan rubah. Ya lu jangan ngapa-ngapain. What do you mean? Kan kacau kan. Nah, terakhir, ada yang keren lagi. Di dalam cerita ini, sehingga kenapa Yehuda melahirkan Yesus. Kita lihat di atas itu, siapa istri Yakub? Ada dua ya, ada Lea, ada Rahel. Dua-duanya ini orang non-Yahudi. Lea, walaupun dia non-Yahudi, ketika dia mengawini Yakub, dia tinggalin cara berpikir orang-orang kuno non-Allah. Dia tinggalin. Dia menjadi orang yang menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dengan cara yang benar. Oke, dia nggak disukain sama Yakub. Dia bukan istri favoritnya Rahel. Tapi di dalam kesulitannya, dalam pengorbanannya, bahkan nama setiap anak ini adalah doanya. Perempuan ini nggak pernah berhenti berdoa. Doa, doa, dan doa. Luar biasa yang satu ini. Dan ada satu yang penting banget. Ngagetin kan? Harus ada kaget. Ada satu yang penting banget. Di dalam hidup Lea, tidak ada penyembahan berhala sedikit pun. Beda sama Rahel. Rahel waktu keluar dari rumah Laban, dia takut. Karena Laban orang kaya. Dia pikir, keluar dari sini mati gua amsyong. Gak punya apa-apa gua. Jadi dia bawa satu terafim. Punyanya Laban. Tahu gak terafim itu apa? Hari ini terafim itu adalah boneka, apa itu? Arwah, boneka roh. Itulah terafim yang dipercaya bisa bawa luck. Waktu dicari sama Laban, diperiksa, dia pura-pura duduk. Berdiri kamu sayang, aku lagi datang bulan pak, aku gak bisa berdiri. Segitu dijagain ya terafim itu sama Rahel. Maka walaupun dia melahirkan Yusuf yang keren, Tuhan gak pernah pakai keturunan Rahel. Tuhan bisa mengampuni segala salah, celah, dosa, kekurangan. Yehuda banyak celah, dosa, kekurangan, no problem. Asal jangan ada di situ perzinahan rohani. Perzinahan rohani yang paling kuat sampai hari ini adalah materialisme. Itu gak terampuni di Rahel. Tapi di Lea gak punya itu. Walaupun dia susah, dia tetap berdoa. Dia datang kepada Allah Israel. Dan Allah Israel ngizinin pada akhirnya melalui keturunan dialah lahir Yesus. Nah puji Tuhan kalau saya berdiri di sini saya lihat ibu-ibu. Ibu-ibu di sini nggak ada yang susah. Tapi ibu-ibu di pedalaman Singapura itu susah semua gara-gara lakinya. Bayangin, ibu yang susah kemudian berdoa, Tuhan berkati. Bagaimana kalau ibu-ibu yang happy? Ibu-ibu yang happy, suami yang memberkati ibu-ibu. Kemudian mereka berdoa untuk keluarga kita. Seperti apa keluarga kita? Jadi perhatiin itu. Jangan ada materialisme. Because when there is idolatry, there is always adultery.
Kemudian jangan ada anak favorit di tengah-tengah keluarga kita. Semua anak unik, harus dirawat dengan unik. Setiap anak memiliki rencana indah Tuhan dalam hidupnya. Jangan limpahkan kesalahan kepada orang lain. Akuilah kesalahan dengan rendah hati dan bertanggung jawablah. Ibu adalah tiang doa dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang berbahagia, sangat paling terbahagia. Berdoalah untuk keluarga kita. Akan dilahirkan generasi yang luar biasa kepada FBG MFI atas hasil dari doa ibu-ibu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah pengasih dan penyayang, Allah yang panjang sabar, Allah yang mengampuni segala kesalahan dan dosa. Hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami bawa keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengenal kekurangan, kelemahan kami. Engkau tahu persis sakitnya hati keturunan kami. Engkau tahu apa yang harus diperbaiki, baik dari kami sendiri sampai terus ke bawah kepada anak dan cucu kami. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu yang kuat. Tapi kami juga berdoa supaya Engkau memberikan kami hikmat-Mu yang luar biasa. Kekuatan-Mu, tangan-Mu yang kuat membimbing kami. Supaya kami bisa menjadi soko guru dalam keluarga besar kami. Kepada anak kami, kepada cucu-cucu kami menjadi contoh yang membanggakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.